Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita kali ini akan bahas materi tentang MySQL, tentang database MySQL. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan bahas materi mulai dari cara kita create database, kemudian kita akan menggunakan database, kemudian kita akan membuat table, dan kemudian memanipulasi data di dalam table sampai akhirnya kita akan drop table dan mendelete database yang kita buat. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke MySQL kita. Kebetulan saya menggunakan Windows, jadi saya menggunakan SAMPP. Teman-teman silahkan dinyalakan untuk botnya, untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian saya akan menggunakan command prompt. Saya ketik cd, kemudian C, kemudian saya masuk ke dalam folder SAMPP. Saya masuk ke folder MySQL, saya masuk ke folder bin. Oke, nah saya sudah masuk ke dalam MySQL saya, ke dalam servernya. Kemudian untuk perintah menggunakan database atau melihat semua database yang kita buat, kita bisa menggunakan perintah show databases. Nah, untuk database-database yang sudah saya buat, ada di sini semua. Ada lumayan banyak database yang sudah saya buat. Nah, kemudian kita akan nge-create database sesuai dengan yang sudah saya persiapkan, namanya latihan SQL 1. Jadi saya buat sintaknya create database latihan SQL 1. Oke, eh, ada report di sini, query oke, satu row affected. Saya akan cek apakah sudah muncul database yang kita buat. Nah, ini sudah ada latihan SQL 1. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membuat database latihan SQL 1, kemudian kan kita akan eh, membuat table di dalam database yang tadi kita buat. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam database latihan SQL 1 yang tadi kita buat. Sintaknya adalah use latihan SQL 1. Oke, saya sudah masuk ke dalam database yang tadi saya buat. Kemudian saya akan membuat table baru dengan nama misalkan mahasiswa. Create table mahasiswa. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan saya enter. Jadi meskipun di enter, kalau kita belum mengetikkan titik koma, nggak ada masalah ya. Kalau sintak ini akan dieksekusi setelah kita mengetikkan titik koma. Perintah yang pertama, create table, nama table kita. Dalam hal ini saya akan membuat table dengan nama mahasiswa. Kemudian field-nya, name. Name-nya saya buat char. Kemudian nama mahasiswa saya buat varchar, totalnya 30, length-nya. Kemudian yang terakhir password varchar juga, maksimal 30 karakter. Nah, kemudian tutup kurung ini harus kita tutup, yang ini. Tutup kurung, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Enter. Nah, kemudian kita pengen ngecek table yang tadi sudah kita buat dengan cara deskripsi maksudnya mahasiswa. Nah, ini sudah berhasil, ada name, kemudian ada nama mahasiswa, ada password. Nah,
Perbedaan char sama varchar nanti akan saya share di video selanjutnya. Mungkin sedikit sekilas kalau char itu jadi nilainya sudah ditetapkan. Contoh untuk NIM sebanyak 9 karakter fix gitu ya. Kalau nama kan enggak, nama itu kan beda-beda. Ada Sutrisno, ada nanti ada yang nama yang panjang gitu. Kalau NIM misalkan sudah ditetapkan mau NIM-nya berapa saja tetap 9 karakter formatnya. Oke. Kita sudah melihat settingan dari database kita. Kemudian kita akan memasukkan tabel di dalam memasukkan data di tabel yang tadi kita buat. Insert into tabel mahasiswa. Value. Nah, misalkan saya langsung buat 2 record. Nah, harusnya sebanyak 9 karakter. Misalkan ini 10001. Ini bisa cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Kemudian namanya Sutrisno. Passwordnya misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian record yang kedua. Misalkan 100, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Misalkan 1002. Namanya misalkan tes. Kemudian passwordnya saya samain aja 1, 2, 3, 4. Saya tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, sudah berhasil. Saya akan melihat semua data. Select bintang from mahasiswa. Oke, ini sudah berhasil. NIM-nya 1001, ada nama Sutrisno, passwordnya 1, 2, 3, 4. Oke, saya akan uh, update selanjutnya, mengedit data di dalam tabel nama dari tes menjadi misalkan Puji Dwi misalkan. Ini nama mahasiswa ini yang tes ini saya akan merubah namanya seperti ini. Gimana caranya? Kita bisa mengetikkan perintah ini. Update mahasiswa. Update. Tabelnya namanya mahasiswa. Set nama. Nah, nama filenya adalah nama underscore mahasiswa. Record yang baru namanya misalkan Puji Dwi Lestari misalkan. Kemudian where nama MHS yang sebelumnya tes. Kemudian titik koma. Enter. Kita akan cek. Nah, namanya sudah berhasil berubah. Sintaknya tadi update nama tabelnya, kemudian set fill nama mahasiswa ini kita rubah ke ini, kemudian yang sebelumnya namanya ini. Oke. Kemudian saya pengen menghapus nama mahasiswa yang namanya Sutrisno. Nah ini. Oke, berarti perintahnya adalah delete from mahasiswa where nama mahasiswa yang sebelumnya Sutrisno. Oke, saya akan mendelete atau menghapus nama mahasiswa yang namanya Sutrisno. Saya enter, kemudian saya cek lagi. Nah, sudah terhapus. Kemudian saya ingin menghapus semua data yang ada di tabel mahasiswa. Sintaknya gimana? Sintaknya kita bisa pakai perintah delete from mahasiswa. Oke. Delete from mahasiswa. Sekarang semua datanya sudah tidak ada lagi, tapi tabelnya masih ada. Des mahasiswa masih ada.
Oke. Jadi untuk mendelete semua data di table, kita bisa pakai perintah delete ini atau bisa pakai perintah ini, translate table mahasiswa. Tinggal teman-teman pengennya yang nyaman yang mana. Kemudian kita bisa menghapus semua data, termasuk tabelnya juga, semua table menghapus table maksudnya. Untuk menghapus table, kita bisa pakai perintah drop table nama tabelnya. Drop mahasiswa. Oke, kita cek eh, show table di sini masih ada atau tidak. Nah, tidak ada sama sekali tabelnya. Kemudian kita pengen hapus database latihan SQL 1 yang tadi kita buat. Drop database latihan SQL 1. Oke, sudah berhasil. Kita sudah latihan 11 perintah yang ada di database MySQL. Oke, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di materi-materi selanjutnya. Silahkan dipraktekkan materi ini. Untuk sintaknya nanti akan saya share di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.